Jokowi lagi-lagi memberikan kode kepada kita bahwa Anies itu pemimpin level rendah. Jokowi kalau mau nunjukin orang tidak bisa kerja, cukup dengan mengatakan bahwa proyek sodetan mangkrak 6 tahun. Selama 5 tahun berkuasa, Anies mungkin cuma pelototin proyeknya, seolah proyeknya bisa jalan sendiri lewat kekuatan kata-kata. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Akhirnya sodetan Ciliwung sudah selesai. Ini tentu saja bukan mahakarya Anies, karena Anies bisa dibilang tidak ada kontribusinya sama sekali terhadap proyek sodetan ini. Senin kemarin adalah hari yang sangat monumental. Presiden Jokowi meresmikan sodetan Ciliwung. Sodetan ini adalah proyek yang sangat penting untuk mengurangi banjir dalam skala besar. Sodetan ini diharapkan bisa mengurangi 62% masalah banjir di Jakarta. Kalau kita bandingkan dengan naturalisasi sungai, bisa mengurangi berapa persen banjir? Jawabannya adalah 0, karena naturalisasi hanya berwujud angan-angan dan angin sepoi-sepoi. Sampai Anies lengser, kita semua tidak tahu apa sebenarnya naturalisasi sungai yang dimaksud Anies. Jadi anggap saja itu adalah salah satu bentuk pengibulan dari Anies selain program rumah DP 0 rupiah. Kalau kita bandingkan lagi dengan sumur resapan, kira-kira bisa mengurangi banjir sampai berapa persen? Paling cuma 0, sekian persen. Manfaatnya cuma sebesar jagung ketimbang ruginya, di mana jalanan jadi rusak, ban mobil amblas masuk ke lubang, dan banyak lagi. Ini juga salah satu pengibulan Anies dalam hal mengatasi banjir. Sodetan Ciliwung dan normalisasi sungai yang jelas-jelas lebih masif diabaikan oleh Anies yang lebih memilih sumur resapan dan naturalisasi sungai. Berkat sodetan itu, Jokowi berharap 6 kelurahan di Jakarta tidak akan lagi mengalami kebanjiran. Yang paling ngeselin adalah sodetan ini baru selesai setelah 11 tahun. Sodetan Ciliwung akhirnya diresmikan setelah hampir 11 tahun pembangunan. Sebenarnya proyek ini sempat mangkrak selama 6 tahun. Siapa lagi kalau bukan gara-gara Anies? Seharusnya sodetan ini bisa selesai di era Anies. Tapi Anies kerjanya hanya menata kata dan beradu debat. Sodetan ini kemudian tertunda sampai akhirnya tidak ada kejelasan. Menteri PUPR Pak Basuki sebelumnya pernah bilang bahwa sodetan Ciliwung ini bisa cepat selesai, tergantung Pemdanya. Kewajiban Pemda adalah membebaskan lahan. Salah satu yang membuat proyek itu tersendat di tengah jalan adalah pembebasan lahan yang sempat terhenti karena sempat ada sengketa dengan warga di sekitar proyek. Bahkan urusan ini sampai dibawa ke pengadilan. Kalau urusan pembebasan lahan atau penggusuran, Anies tidak bisa diharapkan. Anies itu agak penakut. Tidak berani relokasi, tapi memakai kedok keberpihakan dan juga terperangkap oleh janji politik yang tidak mau menggusur. Karena Anies tidak berani bikin masalah terkait pembebasan lahan, terpaksa dia lebih memilih berseberangan dengan pemerintah. Bagi Anies, jauh lebih mudah bersilat lidah dengan pemerintah ketimbang adu mulut dengan warga yang emosi. Hasilnya, sodetan Ciliwung 6 tahun tidak diapa-apain. Bayangkan, 6 tahun itu waktu yang sangat panjang, disia-siakan oleh Anies yang merasa sangat hebat. Buktinya, ketika Heru Budi menjabat, pembebasan lahan bisa selesai dan sodetan Ciliwung diresmikan. Heru Budi menjabat belum 1 tahun, tapi bisa membereskan masalah pembebasan lahan. Hasil kerjanya selama kurang dari 1 tahun melebihi kerja Anies selama 5 tahun. Kira-kira ini keterlaluan nggak? Pantas enggak kalau Anies itu hebat dan cerdas seperti kata pendukungnya? Ego politiknya jauh lebih penting ketimbang kepentingan banyak orang. Untung saja pilkada serentak dilakukan tahun 2024, sehingga ada waktu untuk menyelesaikan sodetan Ciliwung. Kalau tidak,
Mungkin sampai sekarang pun sodetannya tidak akan selesai. Meskipun sodetan sudah diresmikan dan berfungsi, Jokowi bilang masih ada 38% masalah banjir di Jakarta yang harus diselesaikan pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta. Jokowi bilang penanganan banjir di Jakarta harus dilakukan dari hulu ke hilir. Makanya Jokowi membuat 2 bendungan di Bogor, yaitu Waduk Ciawi dan Sukamahi, yang sudah diresmikan tahun 2022 lalu. Dengan kecepatan kerja dari Jokowi saja, masih banyak PR yang harus dikerjakan. Gimana dengan kecepatan kerja Anies yang sangat lambat? Bayangkan. Semoga saja pendukung Anies tidak ngamuk-ngamuk dan mengatakan sodetan Ciliwung adalah hasil karya Anies. Mereka itu kadang suka mengklaim sembarangan. Padahal hasil karya Anies adalah naturalisasi sungai dan sumur resapan. Beda jauh. Yang satu proyek prestisius dan berkelas, sedangkan yang satu lagi proyek kelas teri. Jokowi lagi-lagi memberikan kode kepada kita bahwa Anies itu pemimpin level rendah. Jokowi kalau mau nunjukin orang tidak bisa kerja, cukup dengan mengatakan bahwa proyek sodetan mangkrak 6 tahun. Selama 5 tahun berkuasa, Anies mungkin cuma pelototin proyeknya, seolah proyeknya bisa jalan sendiri lewat kekuatan kata-kata. Kalian pasti masih ingat dengan ucapan Jakarta sudah mengambil keputusan fatal dengan mengalirkan air dari gorong-gorong menuju laut, bukan menuju ke tanah. Itu ucapan siapa? Jokowi seolah mau mengatakan warga Jakarta telah mengambil keputusan fatal dengan memilih pemimpin yang suka menata kata, seperti orang jualan obat di pinggir jalan. Warga Jakarta tertipu oleh orang yang pintar bersilat lidah, tapi kerjanya tidak ada. Siap-siap saja pendukung Anies akan teriak Anies dijegal lewat konspirasi sodetan. Padahal Anieslah yang berusaha menjegal kelanjutan proyek sodetan Ciliwung sehingga 5 tahun tidak dikerjakan. Bisa cepat, tapi dibikin lambat. Kalau bisa dibikin lambat, ngapain dibikin cepat? Mungkin Anies merasa tidak untung apa-apa kalau sodetan sudah jadi, karena pemerintah pusat yang dapat kredit. Anies cuma dapat sisanya. Pendukungnya sudah mulai menebar narasi balasan, seolah Anies ikut berperan. Peran apaan? Bebasin lahan aja lamanya minta ampun. Masa kalah sama Heru Budi yang cuma pejabat gubernur? Mungkin inilah karma buat Anies. Proyek yang penting bagi kepentingan banyak orang malah terkesan sengaja dihambat. Sekarang Anies beberapa kali hampir terjegal oleh ulah parpol di koalisi perubahan, meskipun pendukung stresnya menuduh istana yang menjegal. Karma itu memang nyata. Sodetan Ciliwung sempat terhenti selama 6 tahun. Itu sudah cukup untuk menjadi bukti siapa Anies itu sebenarnya. Diajak membebaskan lahan untuk melanjutkan normalisasi sungai, Anies malah mengajak Pak Basuki adu debat. Buka mata lebar-lebar. Begitu juga dengan stadion JIS. Kalau JIS tidak dapat suntikan dana PEN, sudah pasti stadion itu ikut mangkrak. Artinya tidak ada yang beres di tangan Anies. Untung ada Jokowi yang kerjanya cepat dan beres. Begitulah cara Jokowi memberikan kode bahwa Anies itu kurang lebih mirip pelawak. Banyak omong tapi hasilnya lucu. Oke, sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.